Habib muda yang tentunya pemikirannya sangat segar sekali yang akan kita terima. Wasit sendiri berasal dari bahasa Arab. Oh, baik. Wasit penengah. Ya. Ketika ada yang melakukan pelanggaran akan dikasih kartu merah. Iya, betul. Ketika ada yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan dalam pertandingan tersebut akan dikasih sanksi. Kita kapan nih presentasinya? Minggu depan mau presentasi. Awalnya minggu depan presentasi. Iya, bahas tentang apa? Konsep akad dari Islam. Tadi presentasi moderasi kalian paham nggak? Enggak. Masih bingung juga. Iya tadi bingung banget soalnya. Aduh, malu nanya juga sama dosen. Iya, agak enak kalau nanya kan. Kira-kira gimana ya tuh? Solusinya Gimana kira-kira ya? Ada kayak depan. Ada pengipan. Lagi ngapain? Kok masih pada ngumpul sih? Iya, masih ngobrol lah. Soalnya Masih bingung tadi. Soal kita tuh masih bingung gitu tentang moderasi. Oh. Bisa nggak kalau misalnya Kak Irfan ngasih referensi gitu? Masih sumber dari mana gitu? Masalah moderasi. Iya. Masalah moderasi ya. Perbedaan ya. Kalau kakak sih punya rekomendasi ya. Tonton aja deh media nalar. Apa? Media nalar. Oh, media nalar ya. Itu channelnya akan mudah sih. Dijamin pasti terjawab. Begitu. Tonton ya. Siap, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Terima kasih. Udah. Oh, iya. Baik aja. Kok masih pada ngumpul sih? Iya. Makasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Media Nalar, channelnya Kaum Muda. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan dimudahkan segala urusannya. Di sini perkenalkan saya Tony Jagat Galih akan mengajak teman-teman untuk berbincang atau berbicara santai mengenai apa yang akan kita bahas nanti. Kita langsung akan ditemani oleh Habib Bagir Assegaf. Kita sudah ditemani oleh Habib Bagir Assegaf. Beliau adalah seorang Habib muda yang tentunya pemikirannya sangat segar sekali yang akan kita terima nantinya. Gimana kabarnya Habib? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lahir batin sehat ya? Lahir batin. Alhamdulillah. Kita kan harus sehat ya. Iya benar-benar. Harus happy terus lah. Iya siap. Happy terus tapi kok mukanya agak kurang happy gitu ya? Enggak juga, ini emang begini lah dari sananya. Siap. Jadi saya mau mengajak berbincang nanti ini mengenai tentang bagaimana di publik juga kita dengar ataupun di media juga pembahasan publik itu yang sangat menurut saya Bib ya mengancam bagi perdamaian di negara kita ini ya. Ada beragam macam agama dan itu tentunya akan saling membeda-bedakan. Itu dikhawatirnya takutnya nanti ada perpecahan di antara negara kita. Dan itu sebuah permasalahan yang menurut saya yang harus kita selesaikan nih Bib. Nah nih kalau menurut Habib nih konsep macam apa yang akan kita berikan di tengah negara kita yang plural seperti ini, konsep seperti apa yang akan kita berikan kepada negara kita supaya perdamaian kita tetap terjaga di negara ini. Betul, oke. Pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat mendasar tentunya. Karena kita kan tahu bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat plural. Berbagai macam budaya, berbagai macam suku, bahkan sampai di pedalaman lagi, pelosok masih ada suku lagi yang mungkin kita nggak tahu, yang tidak pernah tersentuh oleh media, yang tidak pernah tersentuh oleh kita, yang belum pernah kita sampai ke tempat tersebut gitu. Oleh karena itu hal-hal seperti ini justru perbedaan ini akan sangat penting untuk kita jaga tentunya, persatuan. Betul. Oleh karena itu pemimpin kita terdahulu kan mengkonsepkan yang namanya Pancasila. Iya betul. Pancasila itu kan terdiri dari 5 ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sering kali menggaungkan Pancasila ini dalam berbagai macam acara, dalam upacara-upacara di sekolahan dan lain-lainnya. Namun dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari, di lingkungan anak muda, di lingkungan orang tua dan lain sebagainya masih sangat minim lah. Implementasinya kurang. Implementasinya masih kurang. Gimana? Nah, saya sendiri melihat ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Iya betul. Agar stabilitas negara kita ini terjaga dengan baik. Bahkan apalagi sekarang ini, belakangan ini kita tahu sendiri sentimen-sentimen politik sedang memanas. Iya benar. Calon presiden A, calon presiden B. Iya benar. Yang memicu perbedaan pandangan dalam memilih calon-calon presiden kita di masa mendatang. Itu pun saking sensitifnya, ada orang sampai berantem, sampai bunuh-bunuhan dan perbedaan pilihan saja ini. karena perbedaan ini saja, padahal capres dan cawapresnya di belakang ngopi-ngopi bareng. Iya benar. Sedangkan bawahnya itu ya. Iya. Nah, oleh karena itu saya rasa perlu di sini diajarkan kepada bangsa kita ini, apalagi kaum muda yang masih emosional, yang masih belum bisa bersifat bijak, dalam arti masih proses belajar. Perlu diterapkan kepada mereka beberapa konsep-konsep tertentu. Misalnya, contohnya ada yang sering kita dengar istilah Islam wasatiyah, atau bahasa lainnya adalah moderasi beragama. Iya, Islam maksudnya ya. Islam wasatiyah. Oh baik. Iya, sering juga kita dengar dari tokoh-tokoh ulama-ulama dari cendekiawan muslim yang modern lah gitu ya. Betul. Seperti Profesor Quraisy Shihab, Tungguru Guru Bajang sering menggaungkan wasatiyah itu. Ini kalau menurut pandangan Antum nih, konsep wasatiyah seperti apa nih yang dimaksud tadi? Oke, adapun wasatiyah sendiri saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin ya. Jadi wasatiyah itu dari apa yang saya pahami, kita bahas dari sisi bahasa dulu. Baik. Wasatiyah itu berasal dari kata wasat. Wasat sendiri artinya tengah. Tengah. Sebagian pakar berpendapat bahwa adalah sikap tengah, tidak mengambil berpihak ke kanan, tidak berpihak kepada ke kiri, artinya di tengah-tengah aja kita cari aman. Ada yang berpendapat begitu, cuman rasanya itu kurang pas ya. Kalau dibilang wasatiyah, kalau ada kedua belah pihak yang sedang bermusuhan atau kedua belah pihak yang sedang saling berkompetisi satu sama lain, kalau kita ada di tengah-tengah doang, artinya kita tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Justru wasatiyah yang benar itu adalah bersikap adil, bersikap amar bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang baik ya kita bilang baik, yang buruk ya kita bilang buruk. Itu namanya wasatiyah. Makanya dalam pertandingan sepak bola itu ada yang namanya wasit. Wasit sendiri berasal dari bahasa Arab. Wasit, penengah. Ketika ada yang melakukan pelanggaran akan dikasih kartu merah. Ketika ada yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan dalam pertandingan tersebut akan dikasih sanksi. Nah, wasatiyah pun demikian. Ketika ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan, maka harus dicegah. Tapi ketika ada sesuatu yang baik yang dilakukan, harus dibela. Jadi wasatiyah itu bersikap adil, proporsional gitu. Apa adanya. Itu yang kiranya saya pahami demikian. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini juga yang sering kita lihat atau di media banyak itu yang bahwa ada yang terlalu ekstrim, bahasanya terlalu ekstrim, sampai mengkafir-kafirkan, bahwa seolah-olah yang ajarannya lah yang paling benar, sampai mengkafir-kafirkan atau menyalah-nyalahkan orang lain. Itu bagaimana itu menurut pandangan Antum? Tentu saja itu sangat-sangat hal yang tidak terpuji, perbuatan yang sangat tercela, yang jauh dari nilai wasatiyah itu sendiri, moderasi beragama sendiri. Sedangkan moderasi beragama itu adalah suatu sikap di mana kita
harus pada tempatnya, kalau benar ya benar, salah ya salah. Iya. Tapi ketika kita misalnya kafir mengkafirkan, itu tentunya salah, Iya. bukan suatu hal yang dibenarkan. Bahkan Nabi pun dalam suatu peristiwa tertentu di suatu zaman oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Pada suatu hari dalam suatu peperangan lah, Usamah bin Zaid berhasil memojokkan salah satu musuh dari kalangan kaum musyrikin lah gitu. Ketika terpojok, musuh tersebut mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Usamah bin Zaid berpikir bahwa kamu ini ngucapin la ilaha illallah hanya karena takut dibunuh, karena takut mati. Akhirnya oleh Usamah orang tersebut tetap dibunuh. Usamah bin Zaid ini padahal seorang sahabat yang sangat besar, tentunya seorang sahabat yang dapat pujian dari Nabi. Akhirnya mendengar kabar ini, Nabi marah. Nabi menanyakan kepada Usamah, kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usamah bilang, tidak, dia itu tak mengucapkan la ilaha illallah karena takut mati wahai Nabi, bukan karena ikhlas dari hatinya. Langsung Nabi bilang apa? Asyaqaqta qalba, kau telah membelah dadanya, kau lihat isi hatinya, apakah dia benar mengucapkan itu karena takut mati doang? Artinya bahwa mengkafirkan itu suatu perbuatan yang sangat-sangat tercela. Bahkan di riwayat lain Nabi bilang, barang siapa yang menuduh seorang dengan penyebutan istilah kafir, maka kafir itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya sesungguhnya dia sedang mengkafirkan dirinya sendiri. Oh, iya, betul. Lagi-lagi kafir tersebut dari sisi bahasa kan artinya menolak, menutup diri dari kebenaran. Artinya kebenaran sudah datang kepada dia segala macam dan sudah masuk akal bagi dia, tapi dia masih menolak karena nafsu duniawinya. Maka orang tersebut baru pantas dibilang kafir. Ketika telah sampai kepadanya pemahaman Islam yang benar, yang sebenarnya, yang masuk akal bagi dia, tapi dia masih menolak karena gengsi itu misalnya, maka itu baru bisa dibilang kafir. Dan tidak boleh diperangi. Kayak misalnya Piagam Madinah, perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Nabi dan orang-orang non-Muslim. Di antara isinya, jika orang-orang Kristiani membutuhkan bantuan dalam membangun gereja, harus dibantu. Ini kan wasatiyah. Iya, betul. Istilahnya. Oh gitu ya. Berarti yang gimana kalau pandangan antum kafir itu, apakah non muslim itu bisa kita bilang kafir atau bagaimana menurut, apakah kita juga sebagai Islam kafir atau bagaimana itu menurut antum itu kafir itu seperti apa? Kafir itu adalah orang yang telah datang kepadanya pemahaman Islam yang baik dan yang sebenarnya, yang masuk akal, yang dia tahu dalam pikirannya ini benar nih, tapi dia masih tetap bersikeras untuk menolak karena nafsunya, karena dia nggak mau ikut apa yang sudah dia miliki jadi hilang. Itu baru bisa dibilang kafir dan tidak boleh diperangi tentunya. Kecuali bahkan peperangan dalam Islam sendiri pun itu dilakukan tujuannya untuk membela diri, bukan untuk menggaungkan permusuhan atau perpecahan. Terus harus solusinya adalah peperangan. Peperangan itu misalnya adalah solusi terakhir dalam Islam. Gitu. Ya, kembali ke wasatiyah tadi ya, gitu ya. Tadi wasatiyah kan artinya tengah-tengah ya. Memang pasti ada sudut kiri dan sudut kanan, dan wasatiyah ini adalah tengah-tengahnya. Jadi kalau dalam beragama, kalau dalam berakidah ataupun berkeyakinan, itu yang dimaksud dari tengah-tengah itu yang seperti apa nih kira-kira? Yang dimaksud dari tengah-tengah itu adalah ya apa adanya, tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh terlalu menganggap remeh juga. Misalnya sholat 5 waktu, ya apa adanya jalani sholat 5 waktu, jangan melebih-lebihkan sholat yang namanya wajib. Sholat itu ya 5 waktu doang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan malah nanti ditambahin malah ada sholat 6 waktu. Artinya apa adanya. Baik. Puasa 1 bulan penuh, ya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, puasa wajib. Zakat ya demikian pula, tidak boleh melebih-lebihkan ajaran Islam.
Wasatiyah itu. Makanya dalam Syekh Yusuf Qaradawi misalnya. Syekh Yusuf Qaradawi yang belum lama meninggal ini, Allah yarhamu, pernah mengatakan di dalam bukunya Khosaisul Ammah, judul bukunya itu. Dalam bahasa Arab saya pernah baca, saya pernah kaji juga dulu di pesantren. Ada pembahasan tentang wasatiyah. Artinya beliau membahas wasatiyah dalam berhubungan dengan orang tua, wasatiyah dalam melaksanakan ibadah, wasatiyah dalam bersosialisasi, wasatiyah dalam berniaga. Artinya wasatiyah itu dalam segala aspek. Iya, betul. Artinya agama Islam ini adalah agama yang idealis, namun juga realistis. Oh, baik. Jadi wasatiyah itu. Ya, kalau dalam, kembali lagi pertanyaan awal tadi, kalau dalam beragama kita yang ngambil jalan tengahnya itu seperti apa kita sebagai muslim nih, terus kita sebagai pemuda, supaya tidak terjadi hal-hal yang memang kita dianggap terlalu ekstrim, radikal lah itu kan, mengkafir-kafirkan orang lain. Itu gimana untuk mengambil jalan tengah yang seperti itu ini? Iya, mengambil jalan tengah Dalam beragama ya. Oke, mengambil jalan tengah dalam beragama itu artinya bersikap tawasud. Tawasud itu seimbang dalam beragama. Tidak boleh beribadah secara berlebihan, beragama secara berlebihan. Dalam arti berlebihan itu melebih-lebihkan dari apa yang semestinya, yang sudah ditentukan dalam syariat sendiri, dalam Al-Quran. Bahkan Nabi pun pernah dalam suatu kondisi di mana beliau itu didatangi oleh 3 orang. Yang ini ceritanya terkenal, mungkin Anda tahu ya, bahwa datang, wahai Nabi, saya akan puasa seumur hidup saya dan tidak akan pernah berbuka. Ada yang satu lagi bilang, wahai Nabi, saya tidak akan pernah menikah seumur hidup saya. Yang satu lagi bilang, wahai Nabi, saya akan zuhud, saya akan menjauhkan diri saya dari manusia dan hanya fokus pada Tuhan. Sama Nabi dilarang, jangan begitu. Saya Nabi, tapi saya puasa, saya juga berbuka. Bahkan saya menikah, bahkan saya berhubungan baik dengan manusia. Agama itu bukan begitu, kata Nabi. Agama itu justru ketika kita berhubungan sama manusia, ketika kita menikah dan lain-lain yang berkaitan dengan manusia juga dinilai ibadah. Iya, betul. Hubungannya dengan Tuhan dengan betul gitu ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman berkenaan wasatiyah, surat Al-Baqarah ayat 143. Misalnya firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian wahai umat Islam, ja'alnakum umat wasata, pertengahan. Maksudnya umat pertengahan apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Berikutnya dijelaskan oleh Allah. Tujuannya kamu agar menjadi saksi atas perbuatan orang lain. Artinya wasato itu bukan tidak mengambil sikap. Justru wasato itu kita menjadi saksi bahwa ini baik, ini buruk. Wa yakunar rasul 'alaikum syahida, dan Rasul sudah menjadi saksi atas perbuatan baik dan buruk kalian. Rasul sudah bersikap wasato. Begitu. Ya baik, itu sangat luar biasa ya konsep yang sudah kita berikan kepada teman-teman yang mungkin sedang menonton ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Saya lihat waktu kita sudah memakan cukup lama gitu ya. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi insyaallah di lain waktu ya, kita diskusi. Ini sangat menarik kalau kita bahas, lebih khususnya kita sebagai kaum muda yang akan menjadi generasi bagi bangsa ke depan ini, yang akan memegang bangsa ini. Seharusnya memang kita harus bersikap seperti itu ya, memperhatikan, tidak apatis terhadap bagaimana situasi kondisi di negara kita. Mungkin teman-teman kita akhiri saja dulu untuk segmen kali ini. Nanti kita akan lanjut, kita bertemu kembali di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.